Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Fainto Sofiati, saya sendiri serta Putri Ziadatul Husna akan sedikit menerangkan tentang arti dari buku The School Library Management. Pada bagian ini kami mendapat bab 9 yang berjudul Information Research Management atau pengelolaan sumber informasi. Baiklah, di sini saya akan sedikit menerangkan tentang pengelolaan sumber informasi perpustakaan menurut buku dari Amerika tadi. Nah, jadi tanggung jawab para profesional pustakawan di sana itu mengidentifikasi, mengevaluasi, memperoleh dan mengatur sumber daya informasi untuk memenuhi kebutuhan para pengguna perpustakaan. Pada bab ini akan sedikit dibahas tentang pengembangan koleksi kebijakan, mencakup tanggung jawab, dan membahas tantangan baru untuk pustakawan sekolah pada masa ini, seperti melindungi privasi semua pengguna perpustakaan sekolah, termasuk penggunaan informasi secara baik dan beretitut. Dan yang terakhir dari bab ini membahas tentang membangun dan mempertahankan koleksi, mengaturnya untuk distribusi dan memilih bahan untuk koleksi. Harapan dan peluang dari para pustakawan yakni tentang tanggung jawab, dapat meningkatkan akses perpustakaan kepada seluruh pengguna perpustakaan, baik melalui sumber daya elektronik ataupun sumber daya fisik. Pada masa ini mungkin lebih mudah ya mencari bahan-bahan koleksi perpustakaan karena melalui ponsel dan internet, berbeda dari zaman yang dahulu. Nah, pustakawan Amerika sendiri mengembangkan kebijakan sesuai dengan American Library Association, yakni kebijakan kebebasan intelektual. Pada kenyataannya selanjutnya ada pernyataan kebijakan kebebasan intelektual Association, American Library Association. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada RUU Hak Perpustakaan. Jadi di Amerika itu menegaskan bahwa semua perpustakaan itu untuk informasi dan ide, bahwa dasar kebijakannya harus memandu layanan mereka. Yang pertama ada buku dan sumber daya perpustakaan harus disediakan untuk minat, informasi, dan pencerahan bagi semua orang dan komunitas yang dilayani perpustakaan. Lalu, perpustakaan harus menyediakan materi dan informasi menyajikan semua sudut pandang tentang isu-isu saat ini dan sejarah. Jadi tidak boleh ada diskriminasi atau rasisme dari bacaan perpustakaan di sana juga. Selanjutnya ada perpustakaan harus menentang penyensoran dalam pemenuhan tanggung jawab mereka untuk memberikan informasi dan pencerahan. Untuk poin ketiga ini maksudnya buku yang disediakan di perpustakaan itu nggak ada yang ditutup-tutupi, jadi terbuka semua pembahasannya dan tulisannya. Poin keempat, perpustakaan harus bekerja sama dengan semua orang dan kelompok berkaitan dengan menolak abridgment, kebebasan berekspresi dan akses gratis ke ide-ide. Poin kelima, hak seseorang untuk menggunakan perpustakaan tidak boleh ditolak dan diringkas karena asal, usia, latar belakang atau pandangan. Poin keenam, perpustakaan yang membuat ruang pameran dan ruang pertemuan tersedia untuk umum yang mereka layani harus membuat fasilitas tersebut tersedia atas dasar yang adil, terlepas dari keyakinan atau afiliasi individu atau kelompok yang meminta penggunaannya. Selanjutnya, RUU yang kedua ada sumber daya yang ditantang. Tantangan dari American Library Association menyatakan bahwa masalah prinsip yang kuat individu mengekspresikan pendapat mereka tentang sumber daya perpustakaan dan layanan adalah tanggung jawab setiap perpustakaan memiliki kebijakan tertulis yang jelas untuk pengumpulan pengembangan yang mencakup prosedur untuk meninjau tantangan sumber dayanya. Pengembangan koleksi perpustakaan sendiri berlaku untuk media cetak dan media non-cetak, seperti
database, e-book, dan streaming media. Poin ketiga dari American Library Association yakni ekspurgasi bahan perpustakaan. Tindakan ekspurgasi menyangkal akses ke pekerjaan yang lengkap dan seluruh spektrum ide-ide yang dimaksud untuk ekspres. Ekspurgasi berdasarkan premis bahwa bagian-bagian tertentu dari suatu perpustakaan mungkin berbahaya bagi anak di bawah umur adalah sama-sama melanggar RUU hak perpustakaan. Selanjutnya ada akses ini poin keempat, ada akses ke sumber daya dan layanan di sekolah. Program media perpustakaan anggota komunitas sekolah yang terlibat dalam pengumpulan proses pengembangan menggunakan kriteria pendidikan untuk memilih sumber daya yang tidak terkekang oleh pribadi, politik, sosial, atau pandangan agama. Nah, selanjutnya ada cara membuat kebijakan pengembangan koleksi. Kebijakan seleksi sendiri harus ditinjau dan disetujui oleh sekolah dan pihak pemimpin sekolah. Lalu dicatat dalam kebijakan bagi siapapun untuk membaca. Anggota staf perpustakaan mengumpulkan dan mengembangkan serta meninjau apakah konten masih valid atau harus diperbarui dan disetujui oleh dewan sekolah. Kebijakan pengembangan koleksi sendiri mempunyai beberapa komponen, yakni tujuan dan sasaran, materi yang akan dimasukkan atau dikecualikan dalam perpustakaan, pedoman seleksi buku perpustakaan, proses akuisisi, kebijakan untuk sumbangan, sirkulasi materi, dan penyiangan koleksi. Yang pertama ada tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran ini harus jelas sesuai dengan visi, misi, dan prioritas sekolah dan perpustakaan sendiri agar dokumennya dapat berkembang. Prioritas umum dari tujuan dan sasaran adalah jangka pendek dan terukur. Yang kedua ada materi yang akan dimasukkan atau dikecualikan. Jadi tidak semua materi dapat dimasukkan dalam perpustakaan. Materi yang dimasukkan itu sesuai dengan tujuan dan sasaran juga. Misalnya kalau sekolahnya itu berbasis kesehatan, ya materi yang dimasukkan dalam perpustakaan itu kebanyakan mencangkut tentang kesehatan dan ilmu eksak. Begitu pula kalau sekolahnya berbasis agama, pasti lebih banyak buku agama ketimbang buku yang membahas tentang eksak seperti itu. Yang ketiga ada panduan seleksi. Panduan seleksi sendiri sama berarti dengan aturan untuk memilih materi. Kebijakan ini juga dapat mengutip alat bantu seleksi yang digunakan dalam memilih bahan. Yang keempat ada proses akuisisi. Proses akuisisi ini berarti tentang proses pembelian bahan media perpustakaan dari perpustakaan sendiri, perpustakaan sekolah bekerjasama dengan perpustakaan daerah setempat. Yang kelima ada kebijakan tentang donasi. Perpustakaan itu tidak serta-merta menerima semua buku yang dapat didonasikan oleh masyarakat. Jadi perpustakaan itu berhak memilih buku mana yang dapat diterima dan buku mana yang tidak dapat diterima dari para donatur. Mengapa demikian? Karena tidak semua buku yang didonasikan itu sesuai dengan tujuan dari perpustakaan tersebut seperti yang telah saya sebutkan tadi. Jadi perpustakaan memiliki kebijakan sendiri tentang donasi. Untuk poin ke-6 ada sirkulasi sumber daya. Jadi tidak semua buku yang berada di tidak semua koleksi yang dimiliki perpustakaan itu dikeluarkan semua. Ada kalanya sebagian koleksi itu disusun, dirak, dan sebagiannya disimpan lagi. Hal ini bertujuan untuk agar media cetak tetap terjaga, tidak mudah rusak. Selain itu, apabila mendesak dibutuhkan banyak, jadi dapat dikeluarkan semua dari
proses penyimpanan dari tempat penyimpanan. Yang selanjutnya ada koleksi penyiangan. Nah, koleksi penyiangan sendiri itu artinya seperti ini. Kata penyiangan sendiri itu artinya adalah membasmi sesuatu yang tidak berguna. Misalnya itu kalau kita menanam padi itu kan pasti ada rumputnya. Nah, penyiangan itu kegiatan penyiangan itu seperti kita membersihkan rumput dari tanaman padi tersebut. Jadi kalau koleksi penyiangan, kegiatan penyiangan dalam perpustakaan itu seperti kita membersihkan sesuatu yang tidak berguna di dalam koleksi perpustakaan. Seperti misal kalau ada buku yang sudah rusak atau buku yang perlu perbaikan atau media-media atau koleksi-koleksi yang harus dapat diganti atau diperbaiki, maka dari itu sebagai pihak pustakawan harus melaksanakan kegiatan penyiangan tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yang harus dilakukan saat menghadapi kasus tantangan, yakni biasanya kalau di Amerika itu para pustakawan itu agar mengetahui tentang keluhan para pengguna perpustakaan membuat formulir keluhan. Jadi mereka itu dapat mengetahui bagaimana sih tantangan atau keluhan para pengguna perpustakaan dari formulir yang telah dibuat dari pustakawan tersebut. Selanjutnya ada perlindungan untuk privasi atau kebebasan intelektual. American Library Association sangat merekomendasikan bahwa petugas yang bertanggung jawab dari setiap perpustakaan, sistem koperasi, dan konsorsium di Amerika Serikat. Poin pertama, secara resmi mengadopsi kebijakan yang secara khusus mengakui catatan sirkulasi dan lainnya. Catatan yang mengidentifikasi nama pengguna pustaka dengan bahan-bahan untuk menjadi rahasia. Di sini maksudnya nama-nama pengguna perpustakaan itu tidak serta-merta dapat disebarkan oleh para pustakawan. Jadi bagi orang Amerika itu nama-nama para peminjam buku itu hal yang rahasia di sana, terutama pada sistem kooperasi dan konsorsium. Yang kedua, menyarankan semua pustakawan dan karyawan perpustakaan bahwa catatan tersebut tidak akan tersedia untuk setiap badan pemerintah negara bagian federal atau lokal, kecuali dengan proses pesanan atau panggilan pengadilan yang dapat diizinkan di bawah otoritas dan sesuai dengan hukum federal, negara bagian atau lokal berkaitan dengan prosedur penemuan sipil, kriminal, atau administratif, atau kekuasaan investigasi legislatif. Nah, kalau misal jadi bagaimana cara kita untuk dapat meminta data peminjam koleksi perpustakaan kepada pustakawan? Caranya itu yakni kalau sudah mendapat izin atau mendapat rekomendasi dari bagian administrasi hukum negara yang ada di sana. Jadi izin dari sana atau rekomendasi dari sana itu lebih memudahkan kita untuk meminta nama atau data para peminjam koleksi perpustakaan. Dan yang ketiga ada menolak penerbitan atau penegakan proses perintah atau panggilan pengadilan tersebut sampai waktu sebagai menunjukkan yang tepat dari tujuan yang baik telah dibuat dalam pengadilan jurisdisio yang kompeten. Oke, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Putri Ziyadatul Husna. Terima kasih.